Pada video kali ini, Ibu akan mengajarkan mata pelajaran Bahasa Indonesia tentang menggali informasi tersurat dalam teks dan kalimat utama dan penjelas. Kita langsung saja ke materinya. Nah, untuk menggali informasi tersurat dalam teks. Nah, apa sih informasi tersurat itu? Informasi tersurat adalah informasi yang dinyatakan secara tertulis dan langsung melalui kalimat-kalimatnya. Jadi bisa disebut informasi tersurat ini ada dalam teks tertulis dan kita bisa lihat secara langsung gitu. Nah, untuk menggali informasi tersurat dalam teks kita dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait teks tersebut. Nah, jadi supaya kita tahu nih informasi tersurat yang ada dalam teks, kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, apa saja sih pertanyaannya? Nah, yang pertama kita bisa mengajukan pertanyaan, apa peristiwanya? Nah, pertanyaan ini maksudnya untuk mengetahui suatu hal atau peristiwa. Lalu pertanyaan kedua adalah siapa yang mengalami peristiwa tersebut? Nah, kalau pertanyaan ini itu untuk mengetahui pihak yang terlibat pada suatu peristiwa. Lalu pertanyaan ketiga yaitu di mana terjadinya peristiwa. Nah, kalau pertanyaan ini itu untuk mengetahui tempat terjadinya suatu hal atau peristiwa. Lalu pertanyaan keempat itu bisa kapan terjadinya peristiwa. Nah, berarti ini untuk mengetahui waktu terjadinya suatu hal atau peristiwa. Lalu yang kelima, mengapa peristiwa itu terjadi? Nah, ini untuk mengetahui penyebab dari suatu hal atau peristiwa. Dan yang terakhir, kita bisa menggunakan pertanyaan bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut. Nah, berarti ini untuk mengetahui proses terjadinya suatu hal atau peristiwa. Nah, itulah beberapa pertanyaan yang bisa kita ajukan untuk mengetahui informasi tersurat yang ada dalam teks. Gitu. Langsung saja kita bahas contoh soalnya. Nah, di sini ada paragraf, kita baca terlebih dahulu. PT KAI saat ini tengah mengkaji rencana penghapusan kereta api kelas ekonomi menjadi kelas kereta api lokal ber-AC. Menurut Tating Setiawan, Kepala Divisi Angkutan Perkotaan Jabodetabek, kajian ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang saat ini dirasa belum maksimal. Nah, pertanyaannya adalah makna tersurat yang terdapat pada paragraf di atas adalah berarti kita harus mencari tahu informasi yang ada dan tertulis dan terbaca oleh kita yang ada pada paragraf ini. Oke, yang mana ya? Jawabannya adalah yang D. Karena di yang D ini rencana penghapusan kereta api kelas ekonomi menjadi kereta api lokal ber-AC itu ada di paragraf ini, yaitu pada kalimat yang Ibu tunjukkan dengan garis merah. Nah, ini. Makanya jawabannya adalah yang D karena ini maknanya tersurat ada di dalam paragraf. Soal selanjutnya di sini ada sebuah teks juga, kita baca dulu ya. Bulan Agustus 1973 ada laba-laba yang menjadi astronot. 2 ekor laba-laba Arinus diadematus disertakan pada Skylab, stasiun ruang angkasa milik Amerika Serikat. Kedua laba-laba itu dinamai Arabella dan Anita. Keduanya menempati semacam kandang yang dilengkapi kamera di dalam Skylab. Kedua hewan itu berada di sana karena para ilmuwan ingin mengetahui pengaruh gaya tanpa bobot di ruang angkasa terhadap kemampuan laba-laba membuat jaring. Ternyata laba-laba tak berdaya di ruang angkasa. Benar, benang sutra yang mereka hasilkan tebalnya tidak rata, jaring pun tampak berantakan. Nah, pertanyaannya adalah pertanyaan yang sesuai dengan bacaan di atas. Untuk menjawab pertanyaan ini kita perlu satu persatu mencari jawaban dari pertanyaan A, B, C, D gitu ya. Oke, kita akan cari jawabannya dari pertanyaan yang ada di opsi. Oke, yang A, pada tanggal berapa laba-laba diterbangkan ke luar negeri? Ada jawabannya? Tidak, karena hanya ada keterangan Agustus 1973, tidak ada tanggalnya. Lalu yang kedua, berapa umur laba-laba yang diterbangkan ke luar angkasa? Tidak ada juga ya. Lalu yang C, mengapa laba-laba tidak mampu membuat jaring? Apakah ada penjelasannya? Tidak ada juga. Lalu yang D, bagaimana laba-laba sampai ke luar negeri? Nah, kalau yang D ini ada jawabannya.
Apa jawabannya? Nah, laba-laba menjadi astronot. Ada 2 ekor laba-laba astronot disertakan pada Skylab, stasiun ruang angkasa milik Amerika Serikat. Berarti jawabannya adalah yang D, seperti itu. Sekarang kita akan belajar materi kalimat utama dan penjelas. Nah, apa sih kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi pokok atau inti gagasan suatu paragraf. Kalimat utama letaknya bisa di awal atau di akhir paragraf. Jadi kalimat utama ini adalah inti pemikiran dari suatu paragraf. Lalu yang kedua, kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelas ini adalah kalimat yang menjelaskan atau merinci kalimat utama. Jadi, kalimat penjelas ini bisa dikatakan anaknya dari kalimat utama. Sehingga kalau kalimat utamanya membahas suatu hal, maka kalimat penjelasnya pun akan membahas hal yang sama. Itu. Nah, kalimat penjelas harus mendukung kalimat utamanya. Dengan demikian, kalimat penjelas harus memiliki gagasan yang sama dengan kalimat utama agar membentuk paragraf yang padu. Nah, kita langsung saja ke contoh soalnya. Di sini ada susunan kalimat. Nah, sebelum yang satu ya, sebelum menggunakan papan tulis putih, papan tulis hitam menjadi alat untuk belajar di kelas. Yang kedua, pelajaran yang diberikan guru ditulis di atas papan menggunakan kapur tulis. Yang ketiga, pada umumnya kapur tulis berwarna putih. Yang keempat, akan tetapi ada juga yang berwarna kuning, merah, hijau, dan biru. Nah, pertanyaannya adalah kalimat utama pada susunan kalimat di atas terletak pada nomor. Nah, manakah kalimat utama yang ada di bacaan ini? Yang mana ya kalimat utamanya? Yang ke-1, betul, karena kalimat ke-1 ini menggambarkan seluruh bacaan yang ada di sini gitu. Maka kalimat utamanya adalah yang ke-1. Kalimat 2, 3, dan 4 ini merupakan kalimat penjelasnya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada sebuah paragraf, kita baca dulu paragrafnya. Kalimat ke-1, Andi adalah anak yang cerdas dan sederhana. Kalimat kedua, tak heran jika dirinya selalu mendapatkan peringkat pertama di kelasnya. Kalimat ketiga, beberapa kali juga ia sempat mewakili sekolahnya dalam ajang perlombaan cerdas cermat ataupun Olimpiade Sains. Yang keempat, ia juga sering memboyong banyak trofi dalam beberapa event perlombaan seperti lomba cepat tepat. Nah, yang kelima, Andi sangat piawai sekali dalam memainkan bidak catur pada pertandingan peringatan kemerdekaan RI minggu lalu. Nah, di sini berarti pertanyaannya, coba kita baca. Kalimat tidak padu paragraf tersebut ditunjukkan dengan nomor. Nah, berarti kita harus mencari tahu kalimat mana yang di antara kelima kalimat ini yang sudah ditandai dengan nomor, manakah yang nggak nyambung dengan kalimat yang lain. Oke, yang mana ya? Jawabannya adalah kalimat yang kelima. Mengapa kalimat yang kelima? Karena kalimat ke-1 itu menjelaskan bahwa Andi ini adalah anak yang cerdas dan sederhana. Yang kalimat kedua, prestasi Andi di sekolah, menggambarkan prestasi Andi di sekolah. Ketiga juga sama, prestasi Andi di sekolah. Lalu keempat juga sama, prestasi Andi di sekolah. Namun kalimat kelima itu tidak menggambarkan prestasi Andi di sekolah, tapi lebih di lingkungan. Maka yang tidak padu atau tidak nyambung itu nomor 5. Maka jawabannya yang D. Nah, seperti itu pembahasan materi kali ini.